kita siapkan hati kita, kalau kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Kita pujikan waktu Tuhan.
dan kami sudah menerimanya yang terbaik. Haleluya, amin. Oh, ada sukacita. Haleluya, mari kita pujikan. Kita serukan kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk memulihkan apapun. Yang penting kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Kita mau persembahan. Kita siapkan persembahan saudara yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan percayakan pada bebas persembahan. Sebelum itu saya mau bersaksi sedikit ya. Kalau kita bersaksi itu bukan karena kita diberkati, melimpah, kita diberi sesuatu, sakit pun itu juga harus disyukuri. Satu minggu ini saya itu sakit, perut saya buka dan kembung. Saya tidak berani ke dokter, karena kan saya panas tuh, panas dingin terus. Nanti takutnya dikira nggak koroni gitu dokter. Jadi saya minum obat, nanti malam harinya saya herbal, itu aja terus. Dan kalau saya sudah seperti ini buka itu ngeketnya kemana-mana, telinga saya nggak kurang bagus pendengarannya, kadang dengar kadang enggak gitu. Mata saya juga nggak seberapa jelas, kadang kabur, kadang enggak, seperti itu. Dan itu sudah saya alami mulai dari semenjak saya operasi yang kedua ini. Tapi saya tetap bersyukur. Kenapa saya harus bersyukur? Karena sampai hari ini saya masih berdiri di sini, masih bisa melayani, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara, itu sudah. Tapi saya sudah sangat wow, perlu disyukuri. Nah, itu. Sekarang mari kita berdiri dan kita deklarasikan bersama. Deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Kami percaya pintu surga terbuka. Berkat Tuhan
dicurahkan. dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, yang aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemanduran. Semua musuh, penyakit, dan kerugian ditolak dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terjadi. petugas persembahan boleh menjalankan tugasnya. Kita akan puji.
menerima sepanjang hidup kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Kami mau lebih lagi masuk mendengarkan firman. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyiapkan firman, dan kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami menyiapkan hati kami untuk Engkau saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Amin. Saya persilakan hamba menyanyikan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Dan tadi dari kita nyanyi tadi kok rasanya kok agak lemes gitu ya. Panggil berdiri dulu ya sebentar ya. Dikerjain sebentar ya, nggak apa-apa ya. Ya, biar semangat. Masih ingat ya? Masih ingat? Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa gerakannya haleluya atau sembarang lah ya, si player tidak apa-apa. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Kurang kompak, bukan suara yang terbaik. Nek saudara ingin tahu suara yang terbaik itu kalau saudara itu minta uang ke orang tua, ya, Bu, jual duit ya atau rayu, ya apa sih terbaik gitu ya? Ini yang terbaik. Atau waktu saudara dulu waktu pacaran dan sebagainya itu kan pasti berikan suara yang terbaik, tuh, ya kan? Ya suara terbaik itu seperti itu. Kalau apalagi kalau Indonesian Idol ya pasti dengan suara yang terbaik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Kita akan deklarasikan firman Tuhan. Deklarasi firman Tuhan. Deklarasi firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya. Aku siap untuk Dan menerimanya melakukannya. dan melakukannya Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya pakai pakaian seperti ini itu ada maknanya. Jadi Bu Gembala tanya, Pak mau ngajar di mana? Gitu ya. Pasti saudara sedikit banyak tahu kalau pakaian seperti ini itu pasti kalau nggak dosen ya guru. Nah, betul sekali ini adalah pakaian peninggalannya almarhum bapak saya pakai. Ketua PRC. Ya. Masih muat ya saudara ya. Masih muat, saya parutnya yang nggak muat, walaupun sama-sama gede. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya pakai pakaian ini, pakaian pengajar, pakaian pendidik, ya? Dan apa? Berkaitan dengan apa yang akan saya bagikan pagi hari ini. Karena yang saya bagikan pagi hari ini adalah amanat agung. Ya, kalau kemarin kita juga sudah baca di sana Matius pasal 28 ayat 19-20. Ya, setiap hari mungkin kita setiap hari Minggu mungkin kita bisa baca di sana Matius pasal 28 ayat 19-20. Itu adalah amanat agungnya Bapa kita di surga. Mari kita baca Matius pasal 28.
Sudah ketemu semua? Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca ayat 19-20. Amanat agungnya dulu kita akan baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita sudah pernah menerima kebenaran firman Tuhan ini? Mungkin sudah berulang-ulang kali kita menerima atau kita sudah membaca ayat ini, kita mengerti ini adalah amanat agungnya Bapa kita di surga. Tetapi beberapa hari ini Tuhan ajarkan kepada saya pribadi untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini adalah sebelum Tuhan berkata kepada murid-muridnya di ayat 19-20 ini, ternyata ada sejarahnya saudara. Sebelumnya itu di ayat 17 itu ada sesuatu yang membuat hati saya itu untuk mempelajarinya. Kita akan baca di ayat yang ke-17. Kita baca ayat ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata di sebagian murid, di sebagian orang percaya, di sebagian orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, mereka terdapat orang yang masih ragu. Wow, keren. Dan ternyata ketika saya pelajari, ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa dikatakan di situ terjemahan aslinya adalah sebagian orang yang dulunya, yang tadinya ragu-ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini tidak akan pernah kita baca sebelumnya kalau kita tidak dengan kesadaran penuh atau keinginan untuk kita mempelajari seluruh ayat sebelumnya. Ketika kita membaca amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, di situ dikatakan apa saudara? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa di surga hanya menyuruh kita untuk menjadikan semua bangsa itu murid. Tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikut menjadi keyakinan kita, menjadi orang Kristen. Karena ketika kita memberitakan supaya orang lain itu menjadi murid Kristus, secara otomatis walaupun dia KTP masih agama yang lain, dia telah menjadi murid Kristus, dia menjadi pengikut Kristus. Maka secara otomatis imannya kepada Kristus itu tidak akan bisa terbantahkan. Tapi pertanyaannya di dalam ayat 17, ayat yang menggelitik saya untuk saya mempelajarinya dengan lebih dalam lagi. Ternyata ada sebagian orang murid, ada sebagian orang-orang yang percaya yang disebut dalam tanda kutip murid Tuhan atau orang Kristen pada waktu itu, pengikut Kristus pada waktu itu, mereka masih ragu. Ayo kita pelajari. Apa sih ragu-ragunya mereka? Markus pasal yang 16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-11.
sampai yang ke-14. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Wow. Ternyata banyak juga ya murid-murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah ngomong, aku akan mati, tapi 3 hari akan dibangkitkan lagi. Tapi ternyata ada banyak orang percaya, ada banyak murid pada waktu itu, mereka nggak ngeh dengan suara Tuhan, dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, mereka nggak ngeh. Dan mereka baru mengerti, mereka baru terbuka pikirannya ketika mereka bertemu langsung sama Tuhan. Kebanyakan di antara kita pun seringkali kita menganggap diri kita ini mengerti firman Tuhan, paham firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita memerlukan satu bukti otentik untuk kita benar-benar percaya. Padahal iman itu percaya bukan karena melihat. Mari kita belajar di sini. Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang percaya, benar-benar percaya, benar-benar sabar, dan punya keyakinan penuh kepada Tuhan? Orang yang percaya ya sekedar percaya. Kalau bahasa Inggris dibagi menjadi 2, trust dan believe. Apa bedanya trust dan believe? Kalau trust itu adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Maka kalau saudara punya uang $1 Amerika, itu di situ ada tulisannya In God We Trust. Di dalam Tuhan kami percaya. Trust itu berarti percaya dengan tidak terbantahkan, tidak pernah membantah. Orang yang percaya itu tidak akan pernah membantah, akan taat. Disuruh sabar, ya harus sabar. Di dalam kehidupan kekristenan kita mungkin mengalami hal itu. Kita mungkin hanya sekedar believe, hanya sekedar mempercayai Tuhan sebagai sosok pribadi yang sering menolong kita. Namun ketika permasalahan datang, namun ketika sakit penyakit datang, jadi pemimpin pujian juga mengatakan, ketika sakit, khawatir ya, kok ojo-ojo mbak corona, apa yang ada dokter, kok pas divonis corona. 2 hari yang lalu ada salah seorang rekan saya, pelayan Tuhan di gereja GKJ Manuan, dia meninggal dunia. Usianya masih mungkin sekitar Kak Nathan ini ya, Mas Agung. Jadi beliaunya ini masih muda, meninggal mendadak, sakit beberapa hari langsung meninggal. Hari-hari ini kita nggak akan ngerti umur kita sampai kapan. Dulu waktu saya pelayanan di GKJ pun juga beliaunya aktif melayani di sekolah minggunya, aktif melayani musik dan sebagainya, dan bahkan aktif di kepemudaan. Umur kita tidak tahu.
Kita tahu juga hamba Tuhan yang sering juga pelayanan di tempat ini, Bapak Lukas Chandra Megananda, yang sering saya ajak. Walaupun mungkin kita sudah bisa memprediksi karena beliaunya sudah menceritakan bahwa jantungnya tinggal 40%. Tapi dengan semangatnya, beliaunya sampai akhir hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang saudara mungkin nggak pernah tahu. Maka kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita belajar kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini itu hanya sekedar kepercayaan yang ogah-ogahan atau kepercayaan yang benar-benar kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau minggu yang lalu Pak Nathan menceritakan bahwa iman bukan hanya sekedar bonek. Betul? Masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu? Halo? Masih ingat ya? Pasti masih ingat. Kalau tidak ingat saudara itu harus catat. Firman Tuhan minggu ini apa ya? Yang menjadi rema di dalam kehidupan saudara harus catat. Maka firman itu akan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ingatan kita itu terbatas. Tentang apa minggu kemarin? Halo. Tentang apa minggu kemarin? Tentang iman kan? Iya Pak Nathan. Tentang iman. Iman Ibrani pasal 11 ya, ayat berapa Pak? Ya nanti dipelajari aja di rumah. Untuk dipikir ini. Enggak. Tapi saya mengajak untuk saudara ini benar-benar mencintai firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Amin. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, saya ajak membaca Roma pasal 10 ayat 17. Silakan dibaca Roma 10 ayat 17. Firman ini keren banget. Silakan yang sudah menemukan dibaca. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari apa saudara? Pendengaran oleh firman Kristus. Bukan pendengaran akan gosip, bukan pendengaran akan berita-berita miring, berita-berita yang tentang corona, Indonesia semakin banyak jumlahnya yang sakit corona dan sebagainya, bla 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 bla. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau saudara baca Alkitab di rumah, saudara harus membunyikan. Nangkap ya? Saya dulu membaca Alkitab itu saya batin, saudara. Saya ilmunya ilmu kebatinan. Jadi membaca Alkitab, misalnya satu pasal gitu tak batin kok. Tetapi ketika saya menemukan kebenaran ini, jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa di situ dikatakan firman Kristus, bukan firman Tuhan? Karena ada banyak Tuhan di dunia ini. Menurut versinya, pemeluk agamanya masing-masing. Tetapi kalau Kristus hanya ada satu Kristus. Amin. Kristus adalah penebus dosa kita, penebus dosa seluruh manusia di bumi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, apa yang kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 17 ini, di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ini harus kita bacakan.
harus kita baca terus, harus kita baca, perdengarkan di dalam telinga kita, supaya telinga kita itu dengar. Seperti Raja Daud berkata di dalam hatinya, hai jiwaku, bangunlah atau bangkitlah, pujilah Tuhan. Kalau jiwa kita ini tidak dibangunkan, saudara, jiwa kita itu akan tertidur. Kalau saudara tahu jiwa yang tertidur, saudara kalau bangun pagi-pagi masih lemes, ya nggak semangat, itu berarti jiwa saudara masih tertidur. Bagaimana caranya untuk membangunkan jiwanya saudara? Harus membangunkan jiwa kita ini. Hai jiwaku, bangunlah. Hai jiwaku, bangkitlah. Telinga kita pun juga begitu, perlu dikorok-korok. Dalam arti apa? Perlu diperkatakan firman Tuhan di dalam telinga kita. Supaya apa? Kehidupan kita timbul iman di dalamnya. Ketika firman Tuhan masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu sedikit demi sedikit akan mengubah kehidupan kita. Kenapa kok saya katakan sedikit demi sedikit? Ya, karena Tuhan itu tidak menciptakan robot di dalam kehidupan kita. Kita punya kehendak bebas. Nangkap ya? Tuhan bisa merestorasi kita semuanya, bluk, seperti membalikan tangan gini, bisa. Tapi Tuhan tidak mau intervensi ketika kehidupan kita itu tidak mau dipulihkan atau tidak mau diperbarui. Tapi sedikit demi sedikit, maka semuanya itu akan menjadi bukti. Maka semuanya itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika saya dulu melepaskan untuk rokok ya dulu ya. Saya dulu ngerokok waktu SMP itu ngerokok. Banyak orang nggak percaya kalau saya dulu itu habis dua bungkus, 2-3 bungkus sehari. SMP itu. Saya ngerokok mulai kelas 6 SD sampai SMP kelas 3 SMA kelas 1. Apa yang saya lakukan ketika saya untuk bisa lepas dari rokok? Banyak orang yang katakan rokok nggak rokok yang mati, iya jelas. HP yang mati. Ya, ada tetangga saya yang nginep di rumah saya itu pun walaupun setiap malam itu dia itu sesak nafas, saudara, tapi nggak pernah berhenti untuk merokok, saudara. Wih, Enak. saya ngomong sama dia, bro, rokokmu itu kurang ngono, mesti tak kurangi mas. Mau sak bungkus di sini piro? 12. Saya di sini luru, berarti kurang 10. Kurangi tanggane, kurangi tanggane. Pernah dikaplok sama bapak itu dalam waktu itu Bojonegoro itu. Dia kan asalnya Bojonegoro. Iku apa kabeh bapak itu? Gara-gara ngomong seperti itu. Wis tak kurangi, Pak. Ngone 12 saiki dadi loro kan tak kurangi. Waplok oleh bapak. Jadi ada banyak orang-orang yang tidak mau melepaskan ini. Gitu. Tetapi waktu saya memutuskan untuk saya tidak merokok lagi, dan puji Tuhan sampai sekarang, sampai Maranatha mungkin Tuhan izinkan untuk tidak merokok lagi. Amin. Terjadi. Ya, saya putuskan untuk tidak merokok lagi itu, waduh, tantangannya itu berat banget, terutama oleh teman-teman. Apa yang terjadi ketika ngumpul sama teman-teman dikasih rokok? Ayo bro, rokok bro. Apa yang saya pikirkan waktu itu? Lek dirokok iki gak enak ambek arek. Nek dirokok wis janji sama Tuhan gak ngerokok meneh. Benar? Iya saudara? Terus saya ambil satu saudara. Ambil satu. Kok yo sampai nyumet itu saudara? Rasanya disumet apa enggak, aku main tegawa dok ini. Terus akhirnya ya terpaksa saya nyalakan. Saya nyalakan, terus saya hisap sekali. Saya ingat janji sama Tuhan, aku janji sekarang rokok dalam hidup. Akhirnya saya pamit pulang sama teman-teman saya.
bro aku balik sih ya. Waktu itu belum musim brosis gitu, belum zaman ya kalau saya SMP. Terus akhirnya saya pulang. Di tengah perjalanan itu masih satu hisap ya. Mau saya hisap lagi? Enggak. Akhirnya saya patahkan dalam nama Yesus. Saya patahkan kuasa rokok dan saya buat di selokan. Dan puji Tuhan sampai detik ini saya nggak pernah rokok lagi. Artinya apa? Ada satu kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menolak hal-hal apapun yang mengikat kita. Misalnya seperti rokok itu tadi. Ada kuasa untuk kita bisa menolak itu. Dan setiap orang pasti punya kelemahannya masing-masing. Ada kelemahannya di bidang apa ya? Haus akan mata misalnya. Ono tambahin duwe mobil, waduh, sambatan begini. Pak, nah ketemu sebelah kok duwe mobil, ada kok gak duwe mobil. Akhirnya sakit hati. Ada. Itu di Bojonegoro itu ada. Ya ini tadi, apa namanya, yang tinggal di rumah saya itu, dia pun juga ngomong seperti ini. Tonggoku loh mas, aku tuku mobil, dia tuku mobil, panas hati itu saudara. Terus dia beli mobilnya, yang Mas Rudi ini beli mobilnya itu mobil apa namanya? Lancer, ya Lancer. Terus tetangganya beli Avanza. Ini knalpotnya sudah di sport, di brong gitu ya. Terus ternyata tetangganya juga ikut ngebrong knalpot. Saudara bisa bayangkan Avanza di brong, saudara, lucu saudara. Ya, apalagi mobil Dio di brong, ya gak modis, gak boys, kecuali diceper, di brong gitu ya, gak modis. Terus itu cuma bertahan 3 hari. Jadi saudara, kalau misalnya saudara sering iri hati sama orang lain, itu pun juga termasuk salah satu kelemahan kita. Dan itu pun bisa dikalahkan sebenarnya. Kita harus belajar untuk mengalahkan itu, saudara. Nah, firman Tuhan inilah yang akan berbicara kepada kita, yang akan mengubah kehidupan kita. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Terus penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Lagu-lagu yang bisa menguatkan kehidupan kita itu kan, ya, daripada primo mundur timbang loro ati itu gak kembang belas, saudara. Ya, walaupun saya suka sih lagu-lagunya Didi Kempot itu, saya suka, nggak munafik, saya suka. Dan saya suka pola pikirnya Didi Kempot itu saya suka, almarhum Didi Kempot itu saya suka. Kenapa? Dan itu menjadi barometer di dalam karir saya ke depannya. Untuk apa? Saya menciptakan lagu dan saya ingin menyanyikan lagu itu sendiri. Didi Kempot kan seperti itu. Bahkan sampai menciptakan lagu 700. Saya masih 4 lagu. Apa sih kurang 600 apa? 96. Ya. Jadi kerinduan saya ingin seperti Didi Kempot. Beliau tidak pernah mau menyanyikan lagunya orang lain. Walaupun saat nyamen pun beliau tidak mau. Dan itu menjadi satu pemicu di dalam kehidupan saya untuk aku kepingin paling enggak aku bisa menjadi seperti inilah. Ya. Dan masih 696 yang harus saya kejar.
Nggak tahu tahun piro ini selesainya. Keren. Di dalam hal bekerja pun Didi Kempot keren. Nah, jadi ada lagu-lagu yang bisa menguatkan iman kita, saudara. Kembali lagi ke lagu. Ayo, kita cintai firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita perdengarkan firman Tuhan itu di telinga kita. Caranya begini, waktu masak, ingat firman Tuhan apa misalnya? Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Itu di mana, saudara? Di mana? Atau ini, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Itu di mana? Ayo. Ayo di mana? Kalau oleh darah anak domba itu ada di kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dan 11. Apa? Di situ. Silakan dibaca. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Paskan lagunya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi lagu itu diambil dari firman Tuhan. Ketika kita goreng sambal gitu ya, sambil nyanyi, sekarang telah tiba, berarti kita sudah merenungkan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11. Terus bulu yang pasal terkulai nanti dicari di rumah. Saya juga kotor lagi. Oke, kita kembali lagi ke dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Apa yang dilakukan Yesus ketika ada orang ragu-ragu, saudara? Ayat 18 ini keren banget. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini seharusnya menjadi suri teladan, menjadi barometer di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan Kristen kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu masih ragu-ragu, orang banyak itu masih meragukan tentang ketuhanannya Yesus, maka Tuhan Yesus datang kepada mereka. Dan mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa yang di surga dan di bumi itu diberikan kepada Yesus. Dan kuasa yang sama itu diberikan kepada kita, untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk kita bisa menaklukkan bumi. Kuasa itu diberikan kepada Yesus, kepada kita.
Nah, baru ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi keren sekali kronologinya. Ada orang yang tidak percaya, ada orang yang ragu-ragu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman, ya. Terus Yesus menghampiri dia dan meyakinkan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa yang sama itu diberikan kepada orang percaya ini tadi. Baru ketika orang percaya itu menerima kuasanya itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya apa? Kita diperlengkapi terlebih dahulu dengan kuasa, dengan keyakinan. Kalau kita nggak yakin dengan kekristenan kita pun nggak akan bisa memberitakan Injil. Kita pun nggak akan bisa untuk meyakinkan orang lain. Kita sendiri aja masih merasakan, belum pernah bisa mengatakan Yesus malole, atau Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus baik buat saya. Kita nggak akan bisa memberitakan orang lain, Yesus itu baik. Kalau di dalam kehidupan kita masih mengingungi dewi itu. Kita nggak ada sukacita, kita nggak ada yang namanya damai sejahtera di dalam kehidupan di rumah kita nggak akan bisa. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan? Melalui kehidupan kita, melalui setiap tindakan, setiap pemikiran kita, setiap apa yang kita katakan, itu mencerminkan bahwa Yesus baik dalam kehidupan kita. Harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu baik buat kita semua. Ya, jadi tadi urutannya ada orang yang ragu-ragu, terus diyakinkan sama Tuhan, didatangi sama Tuhan, diberi kuasa. Habis itu apa saudara? Setelah itu disuruh pergi untuk memberitakan Injil, disuruh pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Ingat, tidak ada kristenisasi. Karena kalau kristenisasi pasti masuk penjara. Tetapi apa yang diinginkan Tuhan? Jadikanlah semua bangsa, nggak pandang bulu, bangsa manapun, menjadikan murid. Beritakan saja tentang Yesus. Bu Gembala seringkali berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit dan sebagainya. Didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kita sedang menjadikan murid. Ada satu kesaksian yang mungkin sudah pernah saya saksikan di sini atau belum ya. Beberapa waktu yang lalu di komunitas saya, di komsel saya saksikan hal ini. Saya pernah dulu melayani seorang anak pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah, kepalanya Muslim, dan dia overdosis, saudara, karena kena narkoba. Nah, apa yang terjadi? Saya hanya perkenalkan, karena dibawa ke tempat kami, maka kami layani. Saya pribadi melayani dia. Saya hanya perkenalkan bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi dia, yang mau menerima dia apa adanya, yaitu Yesus Kristus, yang bisa mengubah seluruh kehidupannya kalau dia mau menerima Yesus secara pribadi.
Dan akhirnya singkat cerita dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tanpa paksaan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dari yang tadinya overdosis, akhirnya dinyatakan dokter dia normal. Oh, keren. Yesus bisa mengubah struktur darah yang sudah terkontaminasi dengan drug, dengan narkoba itu tadi, bisa dibuat normal. Nah, pada waktu follow up-nya, saudara, apa yang terjadi? Yang nemui pembantunya, yang nemui mbaknya, yang nemui pokoknya dulu-dulure, dan tidak diizinkan untuk saya ini bisa menemui dia. Karena pasti pihak keluarga tidak mau anaknya atau cucunya itu menjadi murtad. Padahal saya tidak mau untuk mengkristenkan dia, walaupun dia tetap memeluk agamanya yang semula, tidak jadi masalah buat saya. Tapi saya hanya ingin mendengarkan cerita dia, bagaimana kelanjutan kehidupannya seperti apa. Nah, tapi tidak bisa menemukan titik temu di situ. Singkat cerita, saya sempat lost kontak dan pihak keluarga mengatakan, oh anaknya sudah dipondokkan. Wah, ya wis, berarti aman. Berarti kan dipondokkan kan berarti sudah jauh dari narkoba kan. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Sang anak ini melarikan diri dari pondok. Wow. Dan overdosis di daerah Demak. Overdosis lagi di daerah Demak, diajak teman-temannya itu pesta narkoba dan overdosis, mati, dibuang di ITS. Kalau saudara pernah dengar cerita itu ditulis di headline Surya dan headline Jawa Pos. Dan di situ nangis sama Tuhan. Tetapi setidaknya saya sudah memberitakan Injil kepada dia. Jadi memberitakan Injil dalam hal sederhana, mungkin Tuhan pakai kita untuk bisa mendoakan orang lain dan orang lain itu sembuh. Saya juga pernah mendoakan orang lain dan orang itu tambah mati, nggak tambah sembuh. Juga pernah mendoakan nenek saya waktu itu. Tapi tak doa, saya dari dokter, ternyata sudah meninggal. Mari pergunakanlah kesempatan ini untuk kita benar-benar menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Kalau kita masih ragu-ragu, lihat Yesus itu datang kepada kita. Yesus itu bersiap untuk menerima kita apa adanya, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Mungkin kau masih ragu-ragu saat ini, mungkin kau menghadapi permasalahan yang mungkin orang lain nggak mengerti. Tapi ingatlah, Yesus telah mati di atas kayu salib. Itu artinya apa? Tangannya terbuka, bersiap untuk memelukmu, bersiap untuk menguatkanmu, bersiap untuk meneguhkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Yakinlah bahwa Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin orang lain mengecewakan kita, Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kalau mungkin keadaan kondisi sangat menyakitkan bagi kehidupan kita, tapi Yesus tidak pernah mengizinkan engkau untuk terus berada di dalam hal-hal masa-masa yang sukar yang melebihi dari kekuatan. Kalau Yesus tahu engkau mampu melewatinya, maka jangan pernah engkau menggerutu. Tuhan kok soro terus sir-sirku. No. Jangan. Saya suka sekali dengan adik saya
almarhum Lukas itu ketika dia mengalami hal-hal yang sulit seperti itu, sakit yang seperti itu, sampai kakinya berdarah-darah. Saudara kalau tidur di rumah saya itu kadang-kadang itu kakinya itu, aduh nek dulu itu gak mentol. Tapi dia katakan, Mas, kalau kita berdoa, terus doa kita dijawab, itu sama dengan kita seperti anak kecil. Saudara tahu, kalau misalnya dia minta sesuatu nggak dituruti, apa yang terjadi, saudara? Gondok, nangis. Manting. Kalau di dalam kekristenan kita masih gondok ketika doa kita nggak dijawab. Oh, keren sekali. Jadi sampai merinding saya ini, saudara. Jadi ketika beliaunya ini berdoa untuk kesembuhannya, aku bukan nggak tahu berdoa, Mas, nggak pernah berdoa, bukan. Tapi kalau misalnya doa dan berulang kali sih dia diluputkan dari maut sih. Dan akhirnya Tuhan lebih sayang sama almarhum Bapak Lukas. Dan sudah berapa tahun? Setahun mungkin ada yang Mei kemarin. Keren sekali. Coba ditanamkan di dalam kehidupan kita. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan, ojo ngondok di sini betul. Kalau kita ngondok sama Tuhan, berarti kita nggak jauh beda sama orang yang misalnya tadi nggak dituruti, terus gondok, nangis. Oke? Kehidupan kekristenan kita dewasa atau kita masih anak-anak? Boleh kita berdoa, terus dijawab Tuhan, terus kemudian kita bersaksi, oh puji Tuhan, saya menginginkan mobil baru, dan ternyata Tuhan izinkan saya dapat Alphard Anaan, ABV. Alphard Anaan kan ABV. Puji Tuhan, wah langsung saksikan, wah Tuhan Yesus baik. Lihat pas dijawab doa nih, ngomong Tuhan Yesus baik, coba pas doamu gak dijawab. Bisa ngatakan Tuhan Yesus baik? Belum. Sampai permisi, jari kakinya almarhum Lukas itu dipotong, jempolnya, diamputasi. Padahal itu di sekolah misi dan beliaunya mau berangkat ke mana? Ke luar negeri pokoknya, ikut misi. Tapi Tuhan gak izinkan, ditarik pulang. Padahal baik kan, ikut sekolah misi baik kan. Lah kok moro-moro diizinkan Tuhan ketelusupan loh, saudara. Ketelusupan sampai akhirnya menjadi infeksi dan akhirnya harus dipotong. Wah, kurang doa kan berarti apa kayak gitu. Kalau kita patokan kita itu hanya berkat, yang menjadikan patokan, oh berarti orang yang diberkati, berarti orang yang dekat sama Tuhan. No, belum tentu saudara. Semua orang kalau mau bekerja keras pasti diberkati, pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Ayo kita rubah mindset kita. Kalau kita masih ragu-ragu sama Tuhan, lihatlah Tuhan menyambut, Tuhan mendatangi dan berkata kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kuasa yang sama itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Maka kita harus ingat, ada amanat aku, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini tidak berbicara kepada pendeta-pendeta saja, hamba Tuhan saja, no. Tapi untuk semua yang hadir di tempat ini, baik kita yang masih kecil, ataupun yang sudah dewasa, ataupun yang sudah usia senja,
atau usia emas, ya, semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Berarti harus jadi berkat. Setidaknya kalau kita masih belum bisa memberkati orang dengan materi, setidaknya kehidupan kita bisa memberkati orang dalam hal apa? Dalam doa kita mendoakan orang lain. Berapa banyak di antara kita yang saling mendoakan di tempat, di rumah kita, dimanapun kita berada, kita saling mendoakan. Orang-orang yang ada di tempat ini, ayo diperhatikan, dilihat kanan kirinya, dilihat wajahnya mereka, diiling-iling saudara. Ingat mereka di dalam doa kita masing-masing. Ya, karena disitulah kita ini bisa kuat, saudara. Itu akibat doa orang lain juga. Amin. Ya, kalau orang lain tidak pernah berdoa untuk kita, maka kita pun akan ngelokro, kita pun akan lemah. Mari saat ini jaga kuat, tetap semangat untuk kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Saya mengundang pemain musik untuk hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan.
Mari kita satu duduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita cek di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tanpa ada keraguan-keraguan? Kalau masih ada keraguan-keraguan di dalam kehidupan kita, buka hatimu di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus akan masuk di dalam kehidupan, memberikan kekuatan. Bukankah Yesus berkata kepadamu pagi hari ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Mari izinkan Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Nya untuk masuk di dalam kehidupan kita, untuk memberikan kuasa yang di surga maupun yang di bumi. Saat ini kita menerima kuasa yang di bumi dan yang di surga yang diberikan Yesus kepada kita. Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita kecakapan untuk melakukan segala hal. Dia memperlengkapi kita dengan segala kebaikan, segala hal yang terbaik diberikan Tuhan untuk kita. Kami mau Tuhan memberitakan Injil. Kami mau Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptiskan mereka, dan mengajar mereka tentang kebenaran. Mari Tuhan, buat setiap hati kami yang masih ragu-ragu saat ini Tuhan, Engkau beri kemampuan kepada setiap kami untuk kami boleh benar-benar mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh. Melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang mengajari kami untuk kami benar-benar percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur itu. Kau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau pengajar yang hebat. Engkau adalah guru agung kami. Kami adalah murid-murid-Mu. Berikan telinga seorang murid akan setiap kami, Tuhan. Dan hati seorang murid yang mau belajar dan terus belajar, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Mungkin kami sering kali mengalami kegagalan demi kegagalan, Tuhan. Tapi kami tahu, ketika kami membawa kegagalan kami itu kepada-Mu, Tuhan, menyerahkan kegagalan kami kepada-Mu, Tuhan, kami yang adalah bejana tanah liat, Engkau adalah tukang periuk itu. Kalau Engkau mendapati bejana tanah liat kami ini rusak, Tuhan, Engkau akan mendaur ulang kami, Tuhan Yesus. Engkau akan memperbaiki kami menjadi ciptaan yang baru, Tuhan. Mari Tuhan,
Kami mempercayai bahwa kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah kami tinggalkan, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah ada bersama-sama dengan Engkau. Mari Yesus, Engkau adalah Allah Immanuel pada setiap kami, Bapa. Allah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Janji penyertaan-Mu itu sungguh sempurna, Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal di dalam kehidupan kami. Setiap rencana-Mu yang besar di dalam kehidupan kami akan terjadi, cepat atau lambat, Tuhan. Amin. Tidak akan ada pernah rencana-Mu yang gagal di dalam kehidupan kami. Iya. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami seperti di surga. Mari Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajar kami dan menopang kami, Tuhan. Kami perlu pengajar, kami perlu penopang, Tuhan, untuk menguatkan kami. Mari Tuhan, jadilah pengajar dan menopang kami, Tuhan. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau. Roh Kudus, kami izinkan Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan. Mari Engkau meneraikan setiap firman-Mu di dalam roh hati mereka, Tuhan. Tidak ada keraguan-keraguan di dalam kehidupan mereka saat ini, Tuhan. Kami menolaknya, kami patahkan di dalam nama Yesus. Setiap jenis apapun, segala macam keraguan-keraguan kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada apapun, Tuhan Yesus, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera, Tuhan Yesus. Mari saat ini Tuhan Yesus terus berkarya dan terus berkarya di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang Tuhan. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kiranya Allah memberkati aku. Yang sudah menyampaikan berkat yang luar biasa, pakai lebih lagi pengurapan yang baru lebih lagi Tuhan, ketika dia boleh melayani kemana saja Tuhan. Banyak orang-orang yang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Kami minta berkat-berkat-Mu tercurah pada setiap kami Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, ada tujuan keselamatan yang Tuhan sertai buat setiap kami. Berkati Tuhan setiap apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan Tuhan. Curahkan berkat dari surga. Setiap lubung-lubung kami Kau isi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berikan juga curahkan berkat kesehatan kepada setiap keluarga-keluarga kami hari ini, baik yang hadir, baik yang streaming pada saat hari ini Tuhan. Berikan kesehatan lebih lagi walaupun kami hidup di tengah-tengah wabah yang seperti ini, dunia semakin Tuhan banyak wabah penyakit, tapi kami percaya Tuhan kuasa darah-Mu Tuhan menyertai setiap kami, memberikan lebih lagi kesehatan dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari surga mengalir hari ini, berkat yang dahsyat dari surga. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat pulang kehidupan. Tapi bersama-sama. Selamat beribadah.